Dulu pada suatu hari Mbah Singopono tindak datang Rogorunting, pergi ke sana. Ya mungkin sampai di sana haus atau gimana ya Mas tuh. Haus terus beliaunya Mbah Yai Singopono minta kelapa. Nah, kelapa itu terus kalau Mbah Rogorunting itu ambilnya kan diketuk pohonnya Mas. Diketuk ini akhirnya kan pohonnya kelapanya jatuh semua. Nah, terus akhirnya Mbah Rogorunting nak njukuk ambil orang ngono kuwi carane. Nah, gimana Mbah? Caranya ditiung nggih. Diambil satu lah. Ini lainnya untuk anak putu. Sing butuh siji tok iki lainnya untuk anak putu. Lah itu terjadi perselisihan antara Mbah Rogorunting sama Yai Rageng Singopono. Nah, kebetulan Mbah Rogorunting masih marah, akhirnya sini jadi dipanah jadi tugel, kalau sana dibalang lentong jadi rontang ranting. Dulu sebelum gini dibangun juga ada orang pacaran, itu tidak lepas karena perbuatannya itu. Terus akhirnya dilepaskannya itu terus dikasih juru yang dulu itu dikewankan Mas. Kenapa dinamakan dikewankan? Akhirnya orang berdua itu dipuri katul. Katul kan dah koyong ini itu tidak menusuk untuk kewan, itu minta kewan. Akhirnya lepas. Ada lagi ada Yai Nogosari itu, dia itu naik ke tempatnya yang sepatu tidak mau dilepas, akhirnya jatuh pingsan. Saya mintakan maaf, akhirnya bilangnya ditekak orang. Selamat malam kerabat TPR. Malam hari ini saya Arman dan juga Mas Febri ada di Gunung Tugel. Ini tepatnya di Boyolali, dan di atas sana nanti saya bakal jalan ke atas sana. Itu ada makam keramat yang lumayan punya nama besar ya Mas ya. Bahkan bukan hanya di Boyolali tapi juga mungkin di Indonesia lah, karena Nusantara betul. Karena silsilahnya juga sampai ke Prabu Brawijaya, Mojopahit, ya mana seperti apa suasana yang ada di atas makam selama perjalanan juga nanti seperti apa, ikutin terus. Tapi kalau dari Mas Febri mungkin ada statement yang ingin disampaikan sebelum saya mulai naik. Tapi ini kayaknya effort banget ya. Kalau nggak tahu sih setinggi apa, tapi nanti deh coba lihat. Ya gini kan Mas ya. Nanti Mas Arman waktu melakukan explore ya, itu harus hati-hati sekali, karena ini kalau menurut saya itu makam yang sangat sakral sekali. Dalam perjalanan pasti ada gangguan. Oke, kalau gitu langsung aja kali ya Mas ya. Sabar juga buat segera naik ke atas. Doakan semoga diberi keselamatan ya sahabat TPR. Yuk. Kita di Gunung Tugel, Boyolali. Dan ini naiknya lumayan. Ini penelusuran sambil olahraga nih men. Jadi Gunung Tugel ini di daerah Boyolali. Menurut cerita legenda gitu, sebenarnya gunung ini tadinya gunung yang lumayan gede, tapi karena pertarungan dari dua orang kiai atau dua orang yang punya kesaktian gitu, akhirnya gunung ini dipanah kalau nggak salah, terus jadilah Tugel atau kepapral gitu loh, jadilah Gunung Tugel. Aduh, ngos-ngosan. Aduh, masih ada lanjutannya cuy. Tuh. Ntar deh, aku ngomong lebih panjang tentang tempat ini nanti. Sekarang fokus jalan. Berat.
masih ada. Dan ini kanan kiri hutan. Lumayan. Gue lali nih cuy. Effort banget. Nah ini kayaknya udah sampai. Ini gerbang luarnya. Cuman saya coba mau ke sisi luar dulu. Ini sisi luar dan nggak bisa di ini, nggak ada jalan, pohonnya gede-gede banget. Kita coba masuk. Jadi ini udah masuk di lingkungan makam Ki Ageng Singoprono. Pamulating Diri Panggayuhing Jalmo Linuwih. Nah ini saya Jawa tapi mungkin yang dibilang Jawa hilang Jawanya, frasa itu aja nggak paham. Pohonnya gede banget. Kita coba explore dulu bagian luar. Saya bisa pada suara rebana tapi dari luar. Permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
tapi tulisannya Jawa. Dikunci. Mungkin ini tempat buat semedi gitu. Kita turun dan coba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alas kaki harus dilepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada air minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu sarana para peziarah untuk mengalap berkah. Tapi tentu karena orang soleh yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Eyang. Pasareanipun Kiai Ageng Singoprono I. Rahmataning Pandita Wiworo Buddha. Baik, saya akan duduk dulu di sini, memanjatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Informasi yang saya dapat bahwa yang ada di sini ini adalah Kiai Ageng Singoprono I dan juga istrinya, jadi kakung dan juga putri yang dimakamkan di sini. Peziarah yang datang di sini juga luar biasa dari banyak penjuru Indonesia dengan banyak tirakat yang dilakukan di sini. Terima kasih Eyang. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkenan dengan saya datang ke sini. Saya coba explore beberapa lingkungan yang lain. Dan sekarang saya nggak pakai alas kaki. Ini ada 2 tilasan, dan ini yang tadi juga sudah sempat masuk di frame awal ya. Kita coba lihat lagi. Banget di sini, bau dupa. Sekarang kita balik buat samper Mas Febri. Tapi jujur suasananya benar-benar tenang dan sakral. Boleh dibilang kayak recharge energi kita ke sini. Kemudian dengan banyaknya apa ya, kalau bisa dibilang tuh kayak misal air yang untuk diminum, kemudian sarana ibadah buat berwudu dan sebagainya. Kayak apa ya, orang kesini tuh yang mungkin niatnya tadinya jelek itu jadi diingatkan lagi kepada Tuhan gitu loh. Jadi dilurusin lagi. Ya udah, kita ketemu Mas Febri ya. Tapi tau gak sih, kerabat Nightmare, ini tadi waktu pertama naik jalanan ini tuh rasanya kayak sangat creepy. Maksudnya gimana ya, kayak ramai, sesak, dan kayak orang tuh ibaratnya kayak saya tuh orang asing yang datang di suatu tempat kemudian dikerincingi gitu loh. Itu tadi waktu naik. Tapi sekarang setelah sowan di Pasariane Eyang itu turun, rasanya kayak lingkungan ini jauh lebih menerima dan tidak seberisik awal gitu loh. Jadi bener-bener kerasa tadi naik tuh kacau banget. Sekarang kok tenang. Mungkin dari sisi sayangnya juga ya. Yang jelas dari sisi lingkungannya juga begitu.
Jadi untuk kerabat Nightmare yang mau kesini sih harus siap nih buat naik tangga. Cuman ini kayaknya lebih santuy lah daripada misal tanjakan yang ada di Gunung Muria gitu. Ini masih so-so. Aduh. Mas Feb. Ya, jadi salah satu hal yang terasa banget adalah salah satu hal yang terasa banget itu waktu pertama kali naik. Jadi waktu pertama kali saya masuk habis opening naik itu rasanya kayak apa ya, lingkungan itu sangat berisik. Berarti kita orang baru datang ya buat tempat, kemudian lingkungan tuh kayak ada suara-suara, kemudian rame, kayak gerinjenggi gitu loh mas. Yeah. Tapi setelah dari makam kemudian turun itu suasananya beda. Turun itu kayak tenang, kanan kiri nggak ada suara, diem, kayak udah diterima gitu loh mas. Ya, itu betul. apa ya? Gini mas, kalau yang saya tangkap itu waktu pertama kali Mas Arman naik ya, itu memang godaannya sangat berat sekali ya, seperti suara, seperti orang yang apa ya, kayak ya berisik lah gitu ya. Betul. Terus ada, kalau penampakan sempat gak mas, sempat sekelebat gitu sempat gak? Suara sih. Suara. Kalau yang saya tangkap banyak sekali yang apa ya, sekelebat di depan Mas Arman itu. Apa itu mas? Itu seperti monyet ya kalau saya. Oh, Seperti monyet gitu. oke. Ya itu kalau yang saya rasa sih mungkin suara itu dari sosok itu kali ya. Iya. Itu yang saya tangkap itu sebagai apa ya, kayak gangguan untuk menuju ke atas sendiri, itu ke makam tersebut gitu mas. Tapi kenapa setelah dari atas kemudian turun mereka udah nggak ada mas? Ya karena gini mas, kalau kita sudah sampai ke, seumpama kita punya niatan ya gitu ya. Ini kan nyatanya Mas Arman menuju ke makam tersebut ya. Pasti di perjalanan pasti banyak gangguan. Kalau kita sudah sampai ke tujuan itu, kalau kita pulang lagi udah nggak ada. Jadi kayak cuma mengganggu gitu loh. Oh, artinya mencoba mengganggu sebelum sampai. Betul. Tapi setelah kita sampai ke tujuannya, ya mereka ngapain ngeganggu juga. Betul, gitu kan, iya. Mas, ya. Juga kayak juga mengetes mental gitu. Kalau dari makamnya sendiri sih, karena maksudnya itu sosok yang apa ya, punya nama besar ya, Ki Ageng Singoprono. Ini kan juga silsilahnya itu ke Raja Prabu Brawijaya Majapahit ya. Ketika di atas itu rasanya memang seperti recharge energi ya mas, kayak ada banyak inspirasi masuk, kayak bahkan di otak tuh kayak mikir kita tuh keturunan dari orang-orang hebat loh gitu. Jadi kalau misal kita lemah, kita apa, itu kenapa harus begitu gitu. Betul. Memang energi yang ada di atas ya mas, itu sangat kuat sekali gitu. Dan energi yang di atas tuh kalau menurut saya itu energi positif yang sangat kuat gitu. Jadi kalau kita seumpamanya kita jarak ke sana gitu ya, itu pasti kita juga itu tadi kayak di recharge gitu loh mas. Tapi kok sosok mas, selain tadi mungkin bisa dibilang siluman monyet ya selama perjalanan, di tempat makamnya sendiri itu selain sosok eyangnya sendiri dan juga itu kan kakung putri ya, kakung itu berarti suami istri kan, itu ada sosok lain nggak sih mas? Kalau di makam ya mas ya, di area makam sendiri ya, itu yang ada di
sebelum masuk makam itu ya, yang saya tangkap itu ada sosok singa kanan kiri, ada sosok singa gitu. Tapi di patung itu bukan ya? Bukan. Ya, yang di patung itu ada. Terus yang mau masuk ke makam itu ada sendiri gitu. Terus kalau kita bicara soal yang ada di hutan-hutan ini ya, Mas, kita bidang hutan ya, itu sosoknya selain monyet itu sosoknya yang saya tangkap itu raksasa. Jadi tinggi besar Kayak gitu. buto gitu. Iya betul, seperti itu. Tetapi mereka hanya memandang, hanya melihat waktu Mas Arman naik gitu. Oke. Seperti itu. Itu dia kerabat Nightmare ya untuk penjelasan dari Mas Febri, dan Anda juga sudah menyimak penjelasan dari juru kuncinya sendiri juga tadi sudah kita wawancarai. Kalau gitu kita berdua pamit. Terima kasih banyak sudah tonton video penelusuran di makam Ki Ageng Singoprono. Ini masuk daerah Boyolali. Terima kasih, ketemu lagi di video penelusuran yang lain. Kita berdua pamit ya Mas.